Halo semua, balik lagi di Bungawi. Siapa yang tidak kenal dengan Iron Man, Shotut kawat kanjut besi. Nah, kali ini Bungawi akan menceritakan alur cerita Iron Man 2 yang diperani oleh aktor-aktor terkenal. Salah satunya Robert Downey atau Tony Stark. Dan cerita pun dimulai. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I'll say you're not mine. Televisi Rusia menunjukkan Stark Industries CEO Tony Stark mengungkapkan identitasnya sebagai Iron Man kepada dunia. Anton Vanko baru saja meninggal karena alkohol. Melihat kejadian ini dan mulai membangun reaktor ARC untuk balas dendam pada Stark. 6 bulan kemudian, Stark telah menggunakan baju Iron Man untuk membantu menjaga perdamaian dunia. Walaupun terkadang untuk sekedar pamer saja, dia kembali melanjutkan lembaga Stark Export Developing Windows untuk melanjutkan warisan ayahnya Howard Stark. Senator Strand menjatuhkan tuntutan yang menuduh Stark atas teknologi Iron Man kepada pemerintah. Stark lalu menolak. Dia mengklaim bahwa negara-negara asing dan pesaing bisnis adalah beberapa dekade jauh dari berhasil dalam membuat reaktor tersebut, dan bahwa Iron Man sebenarnya memiliki Stark sendiri. Dia memenangkan tuntutan tersebut, namun Ivan berhasil menciptakan Whiplash dan siap untuk membunuh Stark. Inti palladium dalam reaktor ARC yang membuat Stark hidup dan kekuatan armor pelan-pelan membuatnya keracunan darah. Namun dia belum sempat untuk menemukan pengganti jabatannya. Stark merasa bingung dan memilih untuk tidak memberitahu siapapun tentang kondisinya saat ini. Stark lalu menunjukkan asisten pribadinya Pepper Potts menjadi CEO Stark Industries dan menggantikannya dengan anak buahnya Stark, Natalia Rusman. Vanko menyerang Stark ketika Stark sedang melakukan balapan di sirkuit de Monaco. Menggunakan reaktor ARC dan armor Whiplash, Stark berhasil mengalahkan Vanko dengan bantuan armor Iron Man. Dia mengetahui bahwa Vanko adalah putra dari pasangan orang tuanya, Anton Vanko. Anton berkolaborasi dengan Howard pada reaktor ARC pertama, tetapi rancangan itu diambil Howard, sehingga Anton meninggal dalam kemiskinan dan kecanduan alkohol, lalu mengumumkan serangan balas dendam kedua kepada Stark. Kontraktor pertahanan negara dan saingan Tony Stark, Justin Hammer, membantu Vanko untuk kabur dan membicarakan tentang membuat armor Whiplash yang baru. Walau terjadi debat singkat, akhirnya Vanko bekerjasama dengan Hammer. Tingkat keracunan darah Stark sudah tinggi. Pada hari ulang tahunnya, Tony Stark mengenakan armor Iron Man dan mabuk berat. Kemudian melakukan atraksi menembak botol dengan tembakannya di ruangan pesta dengan banyak orang di dalamnya. James Rhodes, rekan Tony Stark yang merasa tindakan ini keterlaluan, segera menuju ke ruang bawah tanah. Masuk ruang kerja Tony dan mengenakan armor Iron Man versi kedua. Selanjutnya, terjadi baku hantam antara Tony Stark dan James Rhodes. James Rhodes mengalahkan Stark dan ke markas militer Amerika Serikat dengan mengenakan armor Iron Man yang tadi. Setelah sampai, dia menyerahkan armor itu kepada pemerintah dan mengupgrade armor tadi dengan hadiah persenjataan dari Justin dan mengubahnya menjadi War Machine. Tony yang setengah sadar pergi ke toko donat untuk makan. Dia lalu bertemu lagi dengan Nick Fury, Direktur SHIELD dan agen SHIELD Natalia Rusman. Lalu Nick menyerahkan arsip-arsip Howard Stark, ayah Tony Stark. Itu merupakan sebuah pesan tersembunyi dalam diorama dari Stark Expo 1974 yang bila dikonversikan dalam bentuk digital dapat menjadi struktur elemen pengganti palladium. Saat Hammer ada di Expo, Hammer memperkenalkan robot militer buatan Vanko dan juga Rhodes dalam armor War Machine. Stark tiba dengan armor baru Iron Man untuk memperingatkan Rhodes bahwa Vanko masih hidup, tetapi Vanko merebut kontrol dari semua robot dan armor Rhodes lalu menyerang Tony Stark. Hammer lalu ditangkap oleh kepolisian. Seperti pribadi Stark, Happy Hogan, dan agen Natasha ke Hammer Industries untuk menangkap Vanko. Hanya saja Vanko berhasil lolos. Natalia lalu meribot War Machine dan berhasil. Lanjut, Stark dan Rhodes lalu menghancurkan semua robot Vanko. Vanko muncul dengan armor Whiplash barunya yang sekarang lebih kuat dari waktu lalu. Mereka terdesak karena armor Vanko. Untung akhirnya Vanko kalah setelah mereka menembakkan repulsor mereka. Ternyata saat kalah, armor tadi mengaktifkan sistem meledak diri sendiri. Iron Man dan Rhodes kabur sebelum armornya meledak. Dan film pun tamat.
Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan saat channel ini upload. And see you next time.